Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini, detik ini, masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa, yaitu kesempatan untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Wa in taradduhu la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat-nikmatnya tentunya tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, serta nikmat-nikmat lainnya yang kesemuanya itu tidak mampu kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada malam hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa semua, saya izin share screen. Sudah terlihat ya layar saya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran di OLU ya, di OLU. Oke, ini teman-teman mengisi presensi kehadiran. Ini ada Muhammad Ansori sudah ya, Maesa Vigo sudah, Awal Khalkin belum, Husnul Khotijah sudah, Robi Nur Cahya sudah, Syahrul Rahmat Ramadan sudah, Raihan Ramadan sudah, Muhammad Rangga Maulana, Restiana, Sufi Safaryani sudah, lalu Muhammad Syahid nih belum ya, belum absen. Oke, jangan lupa nanti mengisi presensi kehadiran. Baik, materi sudah saya share di OLU ya, teman-teman bisa akses ya di pertemuan ke-6 yang ada di OLU. Baik, kita langsung saja. Pada pertemuan ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang yang namanya CBIS ya, atau itu merupakan kepanjangan dari Computer Based Information System. Nah, CBIS ini atau yang merupakan kepanjangan dari Computer Based Information System, atau di istilah bahasa Indonesia disebut juga sistem informasi berbasis komputer. Ya. Jadi definisinya CBIS itu merupakan ya, atau sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolah data ya, menjadi sebuah informasi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tahapan-tahapan gitu ya, atau mengapa data kita harus olah menjadi sebuah informasi gitu kan ya. Nah, jadi CBIS ini merupakan sistem pengolah data yang menjadi sebuah informasi yang berkualitas, sehingga nantinya informasi tersebut dipergunakan sebagai alat bantu pengambilan sebuah keputusan. Jadi di sini kalau kita lihat model dari CBIS ya, jadi ada masalah-masalah gitu ya, ada permasalahan baik di perusahaan atau organisasi. Terus kita kumpulkan data-datanya berdasarkan CBIS ya, atau sistem informasi berbasis komputer. Bisa dari sistem informasi akunting, bisa juga dari sistem informasi manajemen, atau dari sistem pendukung keputusan ya, dan lain sebagainya. Sehingga itu nanti menjadi sebuah informasi ya, setelah data-data yang kita dapatkan diolah di sistem CBIS tersebut menjadi sebuah informasi, sehingga nantinya bisa dipergunakan untuk alat bantu pengambilan keputusan
yang pada intinya menyelesaikan sebuah masalah di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, prinsipnya ya, dalam sistem yang dikomputerisasikan atau computerized, program secara terus-menerus memonitor atau memantau transaksi input ya atau pemasukan yang diproses atau bahkan yang baru diproses. Tujuannya adalah untuk identifikasi ya dan atau secara otomatis melaporkan lingkungan perkecualian yang memperoleh perhatian manajemen ya. Jadi setelah data-data dikomputerisasikan ya, dipindahkan dari yang sebelumnya manual gitu ya, dicatat di buku yang konvensional atau di buku-buku laporan ya, yang tentunya kalau secara manual itu punya resiko-risiko ya, karena ada beberapa resiko seperti resiko hilang, resiko bencana gitu ya, seperti gempa bumi, kebakaran, ya banjir, ya itu resiko sekali kehilangan data. Maka dipindahkan dikomputerisasikan gitu ya, supaya nanti bisa disimpan tidak hanya dalam bentuk laporan atau report, tapi juga kita bisa simpan secara database. Nah, nanti kita bisa secara otomatis bikin laporannya atau reportnya, sehingga nanti akan top manajemen itu bisa melihat ya apa saja yang butuh perhatian gitu ya, atau di bagian-bagian apa saja ya dari data-data yang telah kita kumpulkan itu yang memang bisa dicari solusinya. Nah, tentunya semakin tinggi lapisan manajemen atau manajemen layer ya, misalnya dia di manajemen CEO kah gitu ya, atau manajemen tingkat produksi, atau manajemen bagian supervisor ya, maka ketika lapisan manajemen tersebut semakin tinggi, maka top manajemen tersebut cenderung menggunakan informasi yang tidak hanya dari internal saja atau di perusahaan tersebut saja, tapi juga merupakan yang berasal dari lingkungan luar atau di luar perusahaan tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mengendalikan manajemen ya. Artinya dia tidak hanya bergantung kepada data-data yang memang dari internal perusahaan ya, karena dari eksternal perusahaan itu juga mempengaruhi ya. Seperti contohnya misalnya data-data yang berasal dari lingkungan luar perusahaan, seperti misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah ya, terus juga data-data situasi politik ya. Terus bisa juga undang-undang yang terbaru ya, Perpu ya, yang baru-baru ini adalah Perpu Cipta Kerja ya, dan lain sebagainya. Nah, gambar ini adalah tadi ya layer manajemen ya. Jadi kalau misalnya manajemennya bagian operasional ya, manajemen atau disebut operasional manajemen, tentunya masih menggunakan data-data yang struktur ya, yang terstruktur. Nah, itu data-data terstruktur tersebut biasanya merupakan data-data yang terkomputerisasi gitu ya dari CBIS, dan itu berasal dari data-data transaksi ya, sistem yang memproses data transaksi. Ketika di tingkatan layer lebih tinggi lagi, yaitu tactical management ya, itu ada business unit manager, self-directed team, itu biasanya menggunakan data-data yang semi structure ya, baik yang terstruktur maupun yang tidak. Nah, ini bisa didapat dari manajemen information system atau sistem informasi manajemen. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di bahasan manajemen information system. Terus pada tingkatan lebih tinggi lagi atau strategic management ya, dia merupakan eksekutif atau direktur, itu biasanya menggunakan data-data yang tidak terstruktur ya. Nah, ini biasanya sistemnya menggunakan DSS atau Decision Support System. Oke, nah bagaimana kita melihat dari sudut pandang kontribusi CBIS? Nah, ternyata CBIS ini memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Karena penerapan sebuah sistem informasi itu memang tidak harus selalu menggunakan komputer sih, ya gitu ya, dalam setiap kegiatannya. Tapi
di prakteknya, di lapangan gitu ya, nggak mungkin juga kalau misalnya tanpa sebuah sistem informasi ya, eee, apalagi, sistem kita tanpa menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi yang sangat kompleks itu bisa berjalan dengan baik ya, apalagi jika tanpa adanya komputer. Nah, yang sistem informasi yang akurat sebentar ya, oke. Kita lanjutkan. Sistem informasi yang akurat dan efektif, pada kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer base atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer ya, karena memang, komputer itu sekarang tidak hanya sebagai support ya di sebuah organisasi, tapi sekarang mindset-nya berubah, komputer itu adalah sebagai enabler ya, enabler, penyedia gitu ya, tidak hanya sebagai pendukung, tapi sebagai penyedia. Nah, beberapa manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama time saving atau istilahnya, penghematan waktu, pekerjaan menjadi lebih efisien dan lain sebagainya, nanti kita bahas ya. Terus ada cost saving, lalu sisi effectiveness, terus teknologi development dan juga accounting staff development, ya, oke. Nah, yang pertama time saving tentunya, perkembangan sistem informasi ini, sangat bermanfaat bagi time saving ya karena, waktu yang dibutuhkan untuk apa ya, untuk mendapatkan sebuah data atau untuk menghasilkan sebuah laporan itu, sangat cepat ya dibandingkan dengan sebelum menggunakan, CBIS gitu ya. Terus juga cost saving, ya tentunya kalau misalnya kita menghemat waktu pasti menghemat biaya, ya itu sudah eee, hukum alam ya gitu ya. Jadi ada, waktu berhubungan dengan biaya, semakin, waktu dihemat maka biaya juga semakin hemat. Peningkatan efektivitas ya, jadi, selain peningkatan penghematan waktu, penghematan biaya juga efektivitas dari sebuah pekerjaan di organisasi tersebut semakin meningkat, ya tadi ya. Terus, sudah pasti, teknologi development-nya meningkat ya, perkembangan teknologi di organisasi tersebut juga meningkat ya, sehingga, menaikkan nilai prestis dari organisasi tersebut dan juga, perkembangan personel ya, tidak hanya di sisi akuntansi, tapi juga di, bidang-bidang lainnya di perusahaan tersebut atau organisasi. Ini adalah salah satu contoh, sistem CBIS ya untuk, alumni ya di salah satu perguruan tinggi ya. Jadi ini adalah salah satu apa namanya, penerapannya atau implementasinya. Jadi, di sini ada data-datanya ya, ada data-data pribadi ya seperti NIM, nama, alamat gitu ya, tempat tanggal lahir, ada fotonya. Terus ada button-button ya, seperti di sebelah kirinya nih ada button pencarian, ada delete ya, ada delete apa nih, delete record ya, terus ada input record, terus ada juga laporan-laporan yang bisa dihasilkan seperti laporan data alumni, berdasarkan jabatannya atau berdasarkan tahun lulus kalau misalnya kita mau mencari, atau berdasarkan jenis usahanya, apakah dia berwirausaha atau dia bekerja misalnya. Itu salah satu penerapan dari CBIS. Nah, CBIS juga mempunyai evolusi dari mulai awalnya, CBIS itu berfokus, awal pada data, terus dia, mempunyai fokus baru yaitu pada informasi, terus berfokus revisi pada pendukung keputusan, terus, fokus pada komunikasi, lalu sampai dengan sekarang yaitu fokus potensial pada konsultasi. Nah, seperti apa kita bahas. Yang pertama CBIS berfokus awal pada data. Perlu diketahui teman-teman bahwa selama paruh pertama abad 20, perusahaan pada umumnya, mengabaikan kebutuhan informasi untuk para manajemen ya atau para manajer. Nah, sehingga pada fase ini ya, fase awal, dia hanya berfokus pada data. Bagaimana data-data tersebut hanya terkomputerisasi atau bisa disimpan dengan baik selain memang sudah ada ya datanya secara, manual ya atau secara buku besar mungkin ya,
Nah, itu juga bagaimana mempunyai sistem yang bisa menyimpan data ya, karena tadi sering terjadi kehilangan-kehilangan data, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, jadi hanya terbatas pada bagaimana fokus datanya bisa tersimpan. Nah, pada awal-awalnya ini CBIS di fokus yang pertama ini ada istilah yang namanya aplikasi akuntansi berbasis komputer atau semuanya lah, sistem informasi berbasis komputer kayak gitu-gitu ya. Dan fokusnya hanya pada pengolahan data elektronik ya, tadi bagaimana menyimpan sebuah data ya, atau EDP atau entry data processing ya, sehingga terus EDP kemudian berubah namanya menjadi data processing. Dan sekarang yang masih kita mungkin teman-teman bisa temui di perusahaan adalah sistem informasi berbasis akuntansi ya, atau CIA. Nah, fokus berikutnya CBIS berevolusi mempunyai fokus baru yaitu pada informasi. Jadi tidak hanya pada data saja tapi mengolah sebuah informasi. Nah, pada tahun 1964 diperkenalkan satu generasi baru yaitu alat penghitung. Jadi komputer tidak hanya bisa menyimpan data saja, tapi juga bisa memproses, ya. Memproses dalam hal apa? Ya itu menghitung yang pada utamanya. Nah, konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen ya dipromosikan untuk mendukung yang tadi ya generasi baru yaitu alat penghitung tadi. Sehingga aplikasi komputer harus tujuan utamanya menghasilkan informasi bagi manajemen. Ya, jadi tidak hanya menyimpan data, tapi ada bisa menampilkan laporan-laporan ya, baik berupa laporan tahunan, bulanan ya. Biasanya kalau misalnya ada laporan-laporan seperti itu akan muncul rekapitulasi. Baik rekapitulasi misalnya tadi ya, data bulanan, mingguan, tahunan, jadi pemasukan selama bulan Januari gitu ya, bulan Januari itu ada berapa, terus sehingga nanti bisa dihitung pada akhir tahun bonus-bonusnya itu berapa, si pegawai A gitu ya, itu mendapatkan bonus berapa dari hasil kinerjanya dan lain-lain. Nah ini konsep ini karena ini merupakan sebuah sesuatu yang baru, mindset-nya berubah dari yang mulai berfokus pada data, sehingga fokus pada informasi, sehingga konsep ini segera diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar, ya karena sangat memudahkan. Baik, berikutnya fokus pada pendukung keputusan atau decision support system. Nah, evolusi CBS yang ini dia menghasilkan sistem informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajemen, ya, yang berdampak juga terhadap keputusan yang harus dibuat oleh manajemen. Nah, sistem seperti ini sangat memudahkan manajemen ya di dalam memecahkan sebuah masalah tertentu. Jadi sistemnya dibuat lebih spesifik gitu ya. Kalau tadi kan global saja, nah ini dibuat lebih spesifik. Jadi ada bidang-bidang tertentu yang harus dicarikan, diselesaikan permasalahannya. Oke, nah ini artinya manajemen di sini ya dia berada pada level apapun ya. Jadi tadi kan ada strategic management, ada operational management, ada yang executive management. Nah ini baik di level manajemen apapun maupun bisnis apapun itu gitu ya. Jadi ada bisnis skala besar, ada bisnis skala menengah atau skala kecil ya, UMKM. Jadi ini fokus yang sangat baik dari evolusi CBIS. Ini ada spesifikasi dari DSS ya, tentunya dia berfokus pada proses keputusan daripada proses transaksi ya, jadi lebih mengedepankan keputusan daripada data-data transaksi. Terus dirancang dengan mudah digunakan ya, karena yang menggunakan adalah top management. Perlu diingat teman-teman bahwa top management ini tidak selalu punya literasi informatika ya, atau tidak selalu orang komputer. Jadi harus mudah digunakan ya, karena dia biasanya ya mungkin ada juga yang background-nya IT tapi manajemen
biasanya ada juga yang selain IT gitu ya. Oke, karena mudah digunakan dan sederhana, sehingga karena nanti yang akan menggunakan adalah si manajemen tersebut. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah mampu memberikan informasi yang berguna ya bagi berguna untuk kegiatan analisis. Terus berkaitan dengan hanya sebagian kecil dari masalah besar. Jadi spesifik masalah eee, apa yang mau dicarikan solusinya. Oke. Terus, memiliki, database yang berisi informasi ya dari file dan informasi lain. Jadi database, data-data yang dijadikan apa ya namanya ya, untuk analisis, itu tidak hanya berasal dari organisasi tersebut tapi bisa juga dari organisasi luar ya sebagai perbandingan atau compare, itu bisa. Terus juga, bisa dilakukan, evaluasinya, dan ada beberapa alternatif solusinya. Jadi, biasanya kalau sistem DSS itu ada, evaluasinya ya. Jadi, kita bisa melihat tingkat akurasi atau rasio perbandingannya ya dan lain sebagainya ya. Terus, fokus berikutnya pada komunikasi. Nah ini, jadi, muncullah yang namanya istilah office automation ya atau OE. Nah, OE ini memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer ya. Jadi, yang pada intinya melalui penggunaan alat elektronik. Jadi sekarang yang fokus yang ini adalah bagaimana CBIS ini bisa digunakan di perangkat yang bergerak ya, di perangkat yang bergerak atau terhubung secara internet atau bisa berkolaborasi secara internet. Jadi tidak hanya data-data itu dihasilkan ya, mohon maaf, tidak hanya digunakan di komputer di dalam organisasi tersebut, tapi, di luar ya, seperti misalnya kita lagi di luar, lagi sedang meeting dengan klien, itu datanya bisa diakses gitu ya. Eee, atau, sebaliknya ya, kita bisa menyediakan data bagi manajemen yang sedang, ada meeting penting di luar ya. Terus juga, bagaimana, tools-tools ya yang mendukung sebuah, eee, CBIS tersebut ya yang menghasilkan data seperti Microsoft Office, Word, Excel, dan lain sebagainya itu bisa digunakan di perangkat bergerak ya. Jadi fokus pada peralatan, elektronik ya. Jadi semua tools-tools yang digunakan itu bisa digunakan juga di perangkat yang bergerak. Terus juga OE juga meliputi beberapa aplikasi seperti, konferensi jarak jauh ya, yang sekarang mungkin ya, di teknologi sekarang yang kita kenal dengan Zoom ya, ada voicemail ya, atau voice note, ada email ya, bagaimana data-data bisa kita kirim lewat email ya, dan lain sebagainya. Nah, fokus yang sekarang saat ini adalah bagaimana, CBIS itu, eee, ini dinamakan fokus potensial, yaitu berhubung, terkait konsultasi. Jadi, komputer atau CBIS ini diprogram oleh, developer untuk melaksanakan, atau diajari bagaimana penalaran logis yang punya sama seperti manusia gitu ya, atau, istilahnya ditanamkan kecerdasan buatan atau AI. Nah jadi manusia bisa berkonsultasi gitu ya, atau bisa mengajukan pertanyaan ke sistem gitu ya. Nah ini yang sedang tren saat ini adalah ChatGPT ya. Jadi ChatGPT ini bisa kita berikan pertanyaan, atau bahkan bisa juga, membuatkan kita pantun gitu ya, atau membuatkan kita sebuah surat ya, dan lain sebagainya. Jadi, fokus pada konsultasi, evolusi CBIS yang tren saat ini. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait materi perkuliahan hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, kita bisa ketemu lagi pekan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya akhiri perkuliahannya.